Dua teman. Kisah ini menceritakan seorang gadis yang berumur 16 tahun di jenjang sanawiyah. Kedua orang tuanya berasal dari kalangan orang baik. Dia telah menghafal Al-Quran dari kecilnya dan dia selalu memanfaatkan waktunya untuk sholat dan menghafal Quran serta berzikir. Di sekolahnya, dia selalu mengajak temannya dengan ramah dan lembut untuk berdisiplin dan selalu taat kepada Allah. Juga tidak mengusik ketenangan yang lain. Namun di kelasnya ada temannya yang sering menyombongkan diri dan orang tuanya berasal dari kalangan orang kaya. Kemudian suatu hari dia menasihatinya agar menyisir rambutnya serta memakai hijab, namun temannya itu malah marah dan dengki kepadanya serta berkata, "Kamu harus membayar semua penghinaanmu kepadaku." Keesokan harinya, gadis itu pun bangun tidur lalu sholat subuh. Dan setelah membaca ayat Al-Quran, dia langsung mengganti pakaian sekolah, kemudian sarapan pagi, lalu bergegas untuk berangkat sekolah. Ketika dirinya sedang berjalan, tiba-tiba ada sebuah mobil mewah yang berhenti. Kemudian keluarlah seorang laki-laki dan langsung membawa gadis itu dan meletakkannya di dalam bagasi mobil. Lalu mobil tersebut dibawa ke istana mewah. Namun sesampainya di sana, ketika laki-laki tersebut hendak membuka bagasi mobilnya, ternyata bagasi mobil tersebut tidak dapat dibuka. Mobil tersebut akhirnya dibawa ke bengkel, akan tetapi masih tidak dapat dibuka juga. Di saat laki-laki tersebut merasa ketakutan terhadap si gadis yang di dalam bagasi akan meninggal, dia pun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi sebelum gadis tersebut meninggal dunia karena kehabisan nafas. Lalu para polisi mencoba membuka bagasi mobil tersebut, akan tetapi mereka tidak bisa. Sehingga salah satu dari mereka berkata bahwa hal tersebut harus dibawa ke Syekh untuk didoakan. Dan insya Allah bagasi tersebut akan bisa terbuka. Lalu tak lama kemudian seorang syekh pun datang sehingga didoakanlah mobil tersebut dan seketika itu bagasi mobil pun dapat terbuka kembali. Kemudian keluarlah si gadis tersebut dengan tenang. Lalu syekh pun bertanya padanya, "Apa yang kau lakukan setelah laki-laki tersebut memasukkanmu ke dalam bagasi ini? Dan kenapa engkau begitu tenang di dalamnya?" Lalu si gadis itu pun menjawab, "Aku membawa ayat kursi dan surat Al-Mu'awwizat, dan aku terus membacanya." وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan alhamdulillah, rasa ketenangan itu ada karena setiap hari aku sholat subuh. Dan aku yakin dengan hadis Rasulullah SAW yang telah bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah." Lalu syekh itu pun berkata, "Engkau benar wahai putri, dan barang siapa yang selalu bersama Allah, maka Allah akan bersamanya." Kemudian laki-laki itu pun mengaku bahwa dia bekerja sebagai supir di salah satu orang tua teman si gadis tersebut. Lalu dia menginginkan gadis tersebut untuk dibawanya, dan ketika temannya itu dianggap bersalah, sang gadis pun mencabut tuduhannya serta memaafkannya. Yang mana temannya sedang menangis di depan gadis baik tersebut. Si gadis pun mendoakannya agar temannya tersebut mendapat hidayah. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.